bagian kelima, saya ingin menyimpulkan ada 3 hal. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin ini dipakai dan eksploitasi. Woi, Pak Bambang Wijoyanto. Hah? Tim 01. Ya, saya orang miskin, supir. Memang saya pro Prabowo. Kenapa? Masalah buat lo. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan dan keputusan tetap berada di tangan Anda. Ya teman-teman, ada kabar menarik dan kali ini datang dari sidang MK lagi ya. Namun kali ini bukan dari saksi-saksi yang maha lawak seperti kemarin. Kali ini datang dari salah satu pengacara paslon 01, yakni Bambang Wijonarko ya. Nah, Bambang Wijonarko ini di depan para wartawan menyampaikan bahwa orang-orang miskin telah dipakai dan dieksploitasi melalui bansos ya. Itu ya kurang lebihnya seperti itulah, tetapi sebetulnya statementnya cukup panjang. Tetapi yang menjadi fokus para netizen adalah kata-kata tersebut ya. Nah, ini terkait pemilu kemarin ya teman-teman ya. Maksudnya bansos pada pemilu kemarin dipakai dan dieksploitasi. Nah, maksudnya adalah orang miskin. Nah, statement Bambang Wijonarko tersebut langsung membuat para pendukung paslon 02 meradang gitu ya. Tersinggung karena mereka menganggap statement Bambang Wijonarko itu sama halnya dengan mengatakan bahwa para pemilih 02 adalah orang-orang yang miskin semua. Nah, diartikan seperti itu teman-teman. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton videonya kurang lebih 10 menitan. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bagian kelima, saya ingin menyimpulkan ada 3 hal. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin ini dipakai dan eksploitasi. Dan itu menggunakan teori yang tadi digunakan oleh Mas Fit. Ya, itu adalah komentar Bambang Wijonarko ya. Asli, bukan editan, walaupun ya dipotong gitu ya, tidak utuh begitu. Oke, nah bagaimanakah komentar netizen? Nah ini dia teman-teman. Woi, Pak Bambang Wijoyanto. Hah? Tim 01. Ya, saya orang miskin, supir. Memang saya pro Prabowo. Kenapa? Masalah buat lo. Hah? Bambang Wijoyanto lo. Entah apa belakang agak susah diomongin. Ya, saya orang miskin rupanya. Hah? Kenapa rupanya? Saya nggak dapat bansos, tapi saya pilih Prabowo. Hah? Daripada kamu, orang-orang kaya pendukungnya takut kena korupsi ya, makanya pingin perubahannya. Sadar diri lo, Bambang. Alah, nggak malu lo kena sekakmat lo di sidang MK. Hah? Nggak sadar diri juga lo. Alah. Ada nggak pendukung Anies driver? Saya tanya sama kamu. Next saya driver nih. Pro Prabowo. Mana suara Anies yang driver? Nggak ada kan? Sadar diri lo, waras dikit. Otak lo nggak ada. Ya teman-teman, ini Bambang Wijonarko apa Wijoyanto ya. Mohon maaf ya kalau salah saya menyebut ya. Yang jelas ya yang dimaksud adalah lawyernya paslon 01 yang dulu pernah menjadi ketua KPK kalau nggak salah ya, yang berjenggot putih itu ya. Itu adalah orangnya yang dimaksud dalam konten ini. Oke, lanjut. Buat Bambang pengacara yang berambut putih. Sama. Gua sama-sama rambut putih. Ya. Gua tersinggung dengan ungkapan lu. Waduh, tersinggung gimana, Bu? Gua pemilih 02. Tapi gua bukan orang miskin. Wow, ya. Gua tidak perlu bantuan sosial. Gua. Sawah gua ada 1 hektar. Keren. Pengacara kere udah tahu kalah nekat. Biar dapat honor ya jadi pengacara.
Emang lu aja yang bisa ngata-ngatain gitu? Semua pemilih 02 itu miskin gitu menurut kamu? Dasar lu pengacara, kurang kerjaan ya? Ayo hadapi gue bukan pengacara, gue gak ngerti hukum. Tapi gue tersinggung dengan kata-kata lu. Bambang pengacara. Yang rambutnya putih, yang jenggotnya dileh di sini. Tuh, ya. Gue pemilih 02 tapi gue bukan orang miskin. Paham lo? Paham gak lo? Paham Bu, paham. Ya, ini mudah-mudahan sampai ke Pak Bambang ya, melihat kontennya orang ini. Oke, lanjut. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara karena orang-orang miskin ini dipakai dari eksploitasi. Gak ada yang mengeksploitasi kami dengan bansos, gak ada. Nah, betul. Mungkin betul, saya Mas. tidak sekaya Bapak, semampu Bapak. Tapi jangan hina kami, jangan rendahkan kami, jangan fitnah kami bahwa suara kami bisa dibeli dengan bansos. Saya rasa masyarakat Indonesia tidak seperti yang Anda bayangkan. Betul, tidak seperti betul. yang Anda sangkakan. Mantap. Tim Amin selalu mengatakan bahwa perubahan ini untuk masyarakat. Anda itu memperjuangkan hak rakyat. Jika Anda merendahkan rakyat itu sendiri, terus Anda memperjuangkan rakyat yang mana? Yang membedakan masyarakat yang mendukung Anies sama yang mendukung Prabowo ini hanya berbeda pilihan. Tapi apakah pantas hanya karena berbeda pilihan capres, Anda memposisikan kami para pendukung Prabowo di tingkat yang serendah-rendahnya yang Anda kategorikan miskin? Sangat mengena sekali ya teman-teman ya komentarnya Mas yang barusan ini. Jadi seperti itu Pak Bambang. Lanjut. Tim kuasa hukum Anies sebut yang memilih Prabowo orang miskin semua. Bansos Iya, betul. Betul semua itu. Betul semua Pak. Yang Miskin memilih semua Pak Pak. Prabowo itu rakyat-rakyat miskin semua. Miskin semua. Itu pun dikasih bansos semua. Ya kan? Makanya banyak suaranya. Tuh. Nah itu yang dikasih bansos. Ya kan? Ada lagi yang gak dikasih bansos. Pendukung-pendukung 01 yang benci dengan Pak Anies, dia nyoblos 02 juga. Tujuannya apa? Ya nggak suka dengan pemimpin 01. Sebenarnya kemarin-kemarin itu orang banyak mau golput itu Pak. Tapi pilihan tuh nggak ada yang cocok. Semenjak debat 02 lah yang terbaik. Kenapa? Dia nggak melawan, nggak banyak ngomong, nggak mau buka rahasia negara. Gitu juga pendukung-pendukung 03. Dia mendukung bukan visi misi lagi. Benci dengan Pak Ganjar yang sombong, Ya. angkuh. Coblos juga 02. Makanya sampai 96 Juta. Nah itulah ya kan. Jadi hati manusia itu tidak bisa dibolak-balikkan dengan uang, ya kan, atau dengan ancaman, nggak bisa. Rupanya masyarakat Indonesia itu sudah pintar untuk menilai pemimpin yang jahat nggak usah dipilih, ya kan? Dipilih yang nggak begitu anu kali, macam Pak Wowo gitu kan, Pak Prabowo itu. Dia kan nggak banyak ngomong itu, memang mulutnya kasar, memang orangnya kasar. Tapi orang memilih dia, alasannya itu. Walaupun dia kasar, tapi hatinya baik. Udah banyak orang yang ditolongnya. Gitu Pak. Ya sekedar masukan ya Pak ya. Ya itulah dari saya. Oke teman-teman ya, lanjut. Dengan menghinakan orang tidak membuat kita menjadi mulia. Dengan merendahkan orang tidak akan membuat kita menjadi tinggi. Wah, sangat mengena ya backsoundnya. Saya baca dulu captionnya teman-teman ya. Yang terhormat Pak Bambang W.
Aku akui diri saya miskin, tapi perlu Anda ingat, suaraku ikhlas untuk Prabowo Gibran. Aku memilih sesuai hati nuraniku. Suaraku tidak bisa diperjualbelikan atau ditukar dengan apapun. Semiskin-miskinnya aku, tapi dalam hal memilih seorang pemimpin, aku memilih sesuai hati nuraniku. Nah, Pak Bambang, ya tolong dengarkan. Oke, lanjut. SDM rendah yang milih 02. Sudahlah bang, iya. Belum tentu tinggi betul SDM kamu itu. Coba kamu tahu nggak arti demokrasi itu apa? Pesta demokrasi itu apa? Hah? Kamu pahamin dulu lah ya. Setelah kamu pahamin barulah kamu komen. Setahu saya ya. Yang mau dia sarjana, yang mau dia petani, yang mau dia tamatan SD, suaranya tetap dihitung, ya kan? Kita tunggu 2029, ya kan? Persiapkan capresmu itu. Suruh nyapres lagi, ya kan? Kita pesta demokrasi lagi, oke? Oke, ya persiapkan 2029. Nanti lanjut. Halo saudaraku, kalian tahu nggak pendukung 01 yang S1, S2, S3 itu? Ternyata sekarang baru kelihatan. Mereka itu banyak yang pengangguran. Lihatlah sekarang ini berdemonya enggak sudah berarti mereka pengangguran. Kalau punya pekerjaan nggak mungkin terus demo. Ya kan? betul ya. Itulah setuju. pendukung 01 yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling beragama itu. Arti masih mending kami pekerja di petani ini. Kami petani ini nggak mau beli beras, kami kerjakan sawah. Nggak mau beli sayur, kami bisa tanam sendiri. Kalau pendukung 01 S1 tapi pengangguran, aduh kasihan banget ya. Aduh. Oke, lanjut. Kalian selalu mengejek pendukung Abah Anies. Saya pendukung Abah Anies, mendukung dengan sepenuh hati karena Abah Anies adalah orang yang terbaik untuk bangsa, orang yang terbaik memimpin negeri ini. Tidak seperti presiden yang sekarang. Kalian harus bertobat memilih Abah Anies. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya dari koordinator Abah Anies menyampaikan ya. Amplopan. Iya, amplopan. Piro Kang iki Kang? Satu Kang. Kandel ya Kang. Oh iya, kandel. Jolali pilih. 10.000-an berarti kalau kandel itu. Oke, siap ya. Matur nuwun, Bang. Tak saiki ya, Bang ya. Alhamdulillah. Ingat, pilih nomor 1. Ya, ini adalah parodi yang sangat apik dan lucu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Itu ada fotonya Pak Bambang ya, Bambang W yang dilingkarin teman-teman ya. Saya baca dulu di badan videonya. Gerombolan tut ya. Lu serahin nggak bapak tua? Jenggot putih itu sembarang dia kalau ngomongin 02 miskin. Apa perlu pendukung 02 kirim pencukur jenggot 1 kontainer ke rumahnya? Aduh, ada saja. Ya teman-teman, itu tadi ya sudah kita saksikan beberapa video tentang Bambang W yang menganggap bahwa rakyat miskin telah dipakai dan dieksploitasi dengan bansos begitu ya. Nah, komentarnya. Jadi pertama-tama saya ulangi lagi tentang statement Bambang Wijanarko. Saya ingat saya Wijanarko ya, apa Wijoyanto ya, itulah pokoknya ya, yang menyebut bahwa teori yang disampaikan oleh Mas Fit itu benar gitu ya tadi ya dalam statementnya. Tetapi saya tidak tahu Mas Fit ini siapa ya teman-teman ya. Dan teorinya bagaimana saya juga tidak tahu. Kayaknya ini adalah salah satu saksi yang dihadirkan di MK atau mungkin pengacara ya. Nah kemudian Bambang Wijanarko menyebut bahwa dalam pemilu kemarin orang-orang miskin telah dipakai dan dieksploitasi melalui bansos ya. Kurang lebih seperti itu statementnya. Statement Bambang Wijanarko itu langsung direspon oleh beberapa netizen. Tadi sudah kita lihat bersama ya. Yang salah satunya mengatakan bahwa iya benar saya orang miskin ya. Saya pekerjaannya hanya sebagai seorang sopir dan saya pilih Pak Prabowo. Emang kenapa ya kan?
Ada nggak pemilih 01 yang sopir? Kayaknya nggak ada ya gitu ya tadi ya. Tapi saya tidak mendapatkan bansos katanya, tapi tetap memilih Pak Prabowo. Ya memang benar teman-teman ya. Jumlah pemilih Prabowo itu kan 96 juta ya. Tidak mungkinlah sejumlah itu mendapatkan bansos semua. Duitnya siapa ya kan? Duitnya pemerintah saja kayaknya juga nggak bakal cukup untuk memberi bansos 96 juta orang itu ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Pak Bambang, ini bukan gambar dari saya ya, saya cuma ikut menayangkan. Astagfirullah. Ini tadi ya teman-teman ya. Itulah, bisa kita baca di bagian videonya. Ada tulisan, perkataanmu menyakiti semua pendukung paslon 02. Tolong gambarnya itu diabaikan teman-teman ya, fokus pada tulisannya saja. Ya memang perkataan Bambang Wijonarko ini, Wijoyanto mungkin ya. Ini cukup menyakitkan teman-teman ya, karena secara tidak langsung statement tersebut bisa bermakna bahwa semua pemilih paslon 02 berarti adalah orang miskin yang memilih paslon 02 karena menerima bansos ya. Cukup menyakitkan. Oke, lanjut. Awas sudah di TKP nih. Tim kuasa hukum 01 Bambang Wijayanto. Oh, Bambang Wijayanto teman-teman ya, bukan Bambang Wijanarko. Wijoyanto namanya ya, Bambang Wijoyanto menghina 02 miskin. Bambang yang miskin yang 24% itu. Yang kamu bela pun capres paling miskin, rumah kredit, utang di mana-mana dan masih tahap pengawasan KPK lagi. Di daerahku yang dapat bansos malah dari pendukung 01. Abal-abal nih pengacara, tidak melihat siapa yang dia bela. Gimana kondisinya? Oke, mantap, lanjut. Ya, ternyata videonya sudah habis teman-teman. Sudah kita lihat bersama ya kabar menariknya, video menariknya dari sidang MK. Namun tidak datang dari saksi-saksi yang mahalawak, tapi datang dari salah satu pengacara paslon 01 yakni Bambang Wijoyanto ya. Di depan para wartawan, Bambang Wijoyanto ini menyampaikan bahwa dalam pemilu kemarin orang-orang miskin telah dipakai dan dieksploitasi melalui bansos ya. Videonya sudah kita saksikan bersama tadi. Tentu statement Bambang Wijoyanto tersebut langsung membuat para pendukung paslon 02 tersinggung ya. Karena mereka menganggap Bambang Wijoyanto itu sama halnya dengan mengatakan bahwa para pemilih 02 adalah orang-orang miskin semua. Dan videonya juga sudah kita saksikan bersama teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.